Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke video yang kedua. Di video yang kedua ini kita akan melakukan atau membahas tentang pengukuran kerja. Yang pertama saya akan jelaskan tentang labor standards. Labor standards itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah bagian dari pekerjaan. Suatu pekerjaan atau bagian dari pekerjaan. Itu penentuan labor standard yang akurat itu dapat membantu untuk mendefinisikan atau menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, seperti apa tenaga kerja yang dibutuhkan, biaya, dan desain pekerjaannya akan seperti apa. Penggunaan labor standard itu sangat penting untuk industri manufaktur dan industri jasa. Ini digunakan untuk menentukan jumlah tenaga kerja atau staffing requirements, kemudian adanya insentif sistem yang cocok untuk penggunaan tenaga kerja ini. Nah, penggunaan standar itu dapat membantu menentukan labor content atau pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh tenaga kerja dalam memproduksi sebuah item. Kemudian jumlah tenaga kerjanya, estimasi biaya dan waktu, kemudian crew size dan work balance, kemudian jumlah produksi yang diharapkan, kemudian dasar sebagai gaji atau insentif plan, kemudian ada efisiensi dari tenaga kerja itu sendiri. Labor standards ini bisa ditentukan dengan empat cara. Yang pertama dengan menggunakan atau berbasis historical atau data-data historis dalam suatu pekerjaan itu digunakan untuk mendefinisikan pekerjaan yang sekarang. Kemudian ada time studies, studi tentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kemudian ada yang ketiga itu predetermined time standard, jadi standar waktunya sudah ada standarnya. Standar waktunya itu sudah ditentukan terlebih dahulu melalui studi. Kemudian yang keempat itu work sampling. Kita akan membahas sampai nomor 3 saja. Yang pertama tentang penggunaan data-data historis. Ini mengacu pada bagaimana suatu pekerjaan itu dilaksanakan di waktu sebelumnya atau di historical waktunya. Nah, ini penggunaan metode ini atau teknik itu sangat mudah dan tidak mahal. Kita hanya mencari informasi tentang bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan di masa lampau. Setelah itu, jumlah waktunya kita gunakan dan kita gunakan jumlah waktunya itu untuk menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan pada pekerjaan yang sekarang. Nah, penggunaan informasi historis ini bisa saja tidak akurat dan tidak objektif karena bisa saja teknologinya sudah berganti, kemudian tenaga kerjanya bisa jadi memiliki karakteristik yang berbeda sehingga jumlah waktu yang dibutuhkannya juga relatif berbeda. Sehingga penggunaan data historis ini cenderung tidak direkomendasikan karena tidak dilakukan dengan bukti-bukti saintifik yang dapat dipertanggungjawabkan. Hanya mengacu pada data historis. Nah, kita sekarang masuk ke time studies. Penggunaan time studies ini untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dari penggunaan data historis tadi, yaitu salah satunya adalah ketidakakuratan pengukuran kerjanya. Nah, teknik time studies ini melibatkan kita melakukan observasi atau melakukan timing pada sebuah sampel. Sampel itu berisi tentang kinerja-kinerja dari tenaga kerja itu sendiri. Jadi kita mengambil sampel kita mengobservasi seorang tenaga kerja dan kita mengambil sampel berapa lama dia akan mengerjakan suatu pekerjaan, kemudian kita olah data tersebut dan kita tentukan sebagai standar waktu untuk mengerjakan sebuah pekerjaan tersebut.
Nah, penggunaan time studies ini membutuhkan observer atau yang melakukan penelitian itu, observernya itu harus terlatih dan berpengalaman. Dan time studies ini tidak dapat ditentukan sebelum pekerjaan itu dilaksanakan. Jadi pekerjaan itu harus dilaksanakan dulu. Kita belum bisa me, apa namanya menentukan berapa lama waktunya untuk mengerjakan suatu pekerjaan terlebih dahulu. Tapi kita biarkan beberapa tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan dulu, kemudian kita ambil sampelnya, dan setelah itu kita tentukan waktu standarnya. Langkah-langkahnya yang pertama itu mendefinisikan tugas-tugas apa yang harus diobservasi. Kemudian tugas tersebut kita pecah menjadi beberapa elemen secara akurat. Kemudian kita harus memutuskan berapa kali kita akan mengukur pekerjaan itu, mengukur waktu pekerjaan tersebut. Kemudian kita melakukan timing, mencatat berapa waktu yang dibutuhkan pada tiap elemen dalam pekerjaan, kemudian kita melakukan rating pada pekerjaannya, kinerjanya. Rating itu maksudnya semuanya kita melihat bahwa pekerja A itu mengerjakan suatu elemen dalam suatu pekerjaan itu dengan sangat cepat dan di atas rata-rata. Makanya rating performanya itu biasanya di atas 100% ketika pekerjaannya itu melakukan di atas rata-rata. Penilaiannya itu pun juga berarti subjektif ya. Nah, kita sekarang masuk ke bagaimana kita menghitung rata-rata dari waktu yang telah diobservasi. Average observed time itu merupakan jumlah dari waktu yang telah diukur pada setiap elemen yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah observasinya. Kemudian kita menentukan performance ratingnya. Performance rating itu ditentukan secara subjektif dan kita bisa dapat menentukan rata-rata atau normal time-nya. Kita menambahkan normal time pada setiap elemen, kemudian kita menghitung total normal time-nya pada tiap tugas yang telah didefinisikan sebelumnya itu. Standard time yaitu bisa dihitung melalui standard time itu merupakan total normal time dibagi 1 minus allowance factor. Allowance factor ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, allowance factor itu yaitu aktivitas-aktivitas di luar pekerjaan yang diizinkan oleh perusahaan. Contohnya ketika kita mau ke toilet, nggak mungkin kan kita harus tidak boleh ke toilet selama bekerja, itu nggak mungkin kan. Nah, oleh karena itu perusahaan juga harus memperhitungkan waktu-waktu yang dibutuhkan pekerjanya untuk ke toilet, terus kemudian minum dan beristirahat sebentar. Nah, di sini ada beberapa elemen. Itu yang pertama personal time atau waktu-waktu yang sifatnya personal seperti toilet. Kemudian ada penundaan, delay allowance. Ini pada kita tidak ini terjadi karena kita tidak bisa memastikan faktor-faktor apa aja yang terjadi ketika di lapangan. Jadi kita harus memberikan proporsi berapa toleransi penundaan yang terjadi akibat dari gangguan-gangguan yang terjadi di lapangan. Kemudian adanya fatigue allowance. Fatigue ini terkait dengan kecapean. Ketika semakin lama tenaga kerja itu bekerja, makanya tingkat kecapeannya juga semakin tinggi. Nah, ini ada beberapa rekomendasi untuk berapa persen tingkat allowance yang bisa diberikan pada tiap-tiap komponen ini. Langsung saja saya lewatin. Nah, kita masuk ke contohnya. Di sini setelah dilakukan observasi, ternyata diperoleh average observed time-nya itu 4 menit. Kemudian
rating performanya itu 85% dan allowance factornya itu 13%. Jadi normal time-nya itu rata-rata observe time dikalikan rating factor. Berarti bisa dikatakan bahwa apa namanya pekerja itu melakukan pekerjaannya secara lebih eh, lam, lebih lambat sehingga membutuhkan rata-rata waktu yang lebih tinggi. Nah, pengukuran 85% ini atau rating performance ini dilakukan secara subjektif. Jadi ketika observer melihat, oh ternyata ini dia pekerjaannya lambat-lambat rata-rata. Nah, karena itu dengan total average observe time 4 minutes, ternyata normal time-nya hanya diperoleh sebesar 3,4 minutes karena rating faktornya 85%. Kemudian kita hitung standar time normalnya. Normal time-nya itu 3,4 dibagi dengan 1 minus allowance factor. Allowance factornya ditentukan adalah 13%. Berarti jawabannya menjadi 3,4 dibagi 0,87 dan standar time-nya ditentukan selama 3,9 menit untuk melakukan halaman dalam suatu pekerjaan itu. Kita masuk ke contoh yang kedua. Ini allowance faktornya 15%, kemudian ada job-job elemen. Di sini ada 3 job elemen. Yang pertama compose dan typewriter, yang kedua type envelope address, yang ketiga itu melakukan apa namanya stamp dan seal, apa namanya membungkus dalam amplop. Ini observasi yang dilakukan. Cuma observasi yang dilakukan dalam contoh ini adalah 5 kali. Yang pertama itu untuk job elemen A, yang pertama 8 menit, 10 menit, 9 menit, 21 menit, dan 11 menit dengan performance ratingnya 120%. Berarti bisa dikatakan bahwa tenaga kerja yang diobservasi itu melakukan lebih cepat daripada biasanya. Kemudian yang kedua itu ini, yang ketiga ini. Nah, kita perlu lihat ini dari komponen-komponen dari observasi-observasi ini, ternyata di observasi keempat pada job elemen A itu dia waktu yang dibutuhkan 21 menit, jauh berbeda dengan keempat observasi yang lainnya. Jadi bisa dikatakan mungkin pengukuran waktu ini tidak akurat, bisa jadi karena faktor tertentu yang tidak bisa digunakan sebagai perhitungan di dalam sampel. Jadi data-data yang sifatnya jauh dari rata-rata semacam ini sebaiknya kita keluarkan atau tidak kita gunakan. Nah, yang pertama kita menghapus data-data yang semacam ini. Oke, kita hapus 21, di job halaman ketiga juga ada 5 karena rata-ratanya yang keempat cuma 21, sedangkan ini tiba-tiba ada 5 menit yang dibutuhkan, berarti kemungkinan dia tidak akurat dalam melakukan pengukuran. Kita hitung rata-ratanya untuk job elemen A otomatis observasinya cuma ada 4 ya, karena 21 ini dihilangkan. Jadi rata-ratanya 9,5 menit, kemudian average time B itu 2,2 menit, average time for C itu 1,5 menit. Setelah itu kita menghitung normal time-nya untuk setiap elemen. Karena ada rating performance di tiap elemen, maka kita hitung normal time untuk tiap elemennya. Tadi rating performance-nya tadi sudah ada di dalam tabel, tidak bisa saya ulangi lagi. Di sini sudah disajikan informasinya, berarti normal time A itu merupakan normal time average observed time dikalikan dengan ratingnya. Hasilnya untuk A itu 11,4 menit, kemudian untuk B 2,31 menit, untuk C itu 1,65 menit. Ini rata-ratanya atau normal time-nya menjadi semakin tinggi karena rating performanya juga tinggi ya, di atas 100%. Jadi
bisa dikatakan bahwa pekerjanya itu bekerja lebih cepat dari normalnya. Kemudian kita menghitung total normal time-nya itu tinggal ditotal saja. Totalnya 15,36 menit. Nah, setelah itu kita menghitung standar waktunya. Standar waktunya itu total normal time dibagi dengan 1 minus allowance faktornya. Allowance faktornya tadi ditentukan sebesar 15%, berarti 15,36 dibagi 1 minus 0,15. Jawabannya adalah 18,07 menit. Jadi standar waktu untuk mengerjakan pekerjaan itu selama 18,07 menit. Nah, ketika kita ingin menentukan seberapa akurat kita melakukan pengukuran, kita harus mendeterminasikan sampel size-nya atau berapa jumlah observasi yang kita harus peroleh dalam melakukan time study itu. Nah, ini ditentukan dengan satu, yang pertama kita ingin seberapa akurat kita menginginkan pengukuran itu. Kemudian tentunya level of confidence-nya kita tentukan berdasarkan akurasi yang kita inginkan, kemudian variasi seberapa tinggi tingkat variasi yang terjadi di dalam job elemen tersebut, atau kita bisa sebut sebagai standar deviasinya. Nah, ini rumusnya. N itu sample size, H itu akurasi level, atau bisa kita sebut sebagai persentase error yang bisa kita terima atau yang kita inginkan. Contoh errornya itu cuman kita menginginkan 5%, berarti hanya itu adalah 5%. Kemudian Z itu number of standard deviation yang dibutuhkan pada level confidence yang diinginkan. Nah, Z ini ditentukan dari tingkat H yang kita inginkan. Jadi ketika kita menginginkan level of akurasinya itu 5%, berarti kita melihat di tabel Z itu berapa angkanya. Kemudian S itu standar deviasi, X bar. X bar ini adalah rata-rata dari initial sampel, kemudian N itu adalah jumlah sampel yang kita butuhkan. Nah, jadi Z itu diperoleh dari tabel Z ya. Nah, ketika kita ingin ketika kita menentukan bahwa acceptable error atau akurasi levelnya itu 5%, berarti kita ambil desired confidence-nya itu 95. Dari 95 ini Z value-nya adalah 1,95. Jadi nilai Z-nya 1,95 ketika kita menentukan bahwa acceptable error-nya itu sebesar 5%. Ketika kita menginginkan acceptable error-nya 1%, berarti level confidence-nya menjadi 99%. Oleh karena itu nilai Z-nya 2,58 ini. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Ini tingkat akurasi yang diinginkan sebesar 5%. Oleh karena itu confidence levelnya 95%. Kita lihat tabel, 95% itu nilai Z-nya 1,96 tadi tabel sebelumnya. Kemudian ditentukan bahwa sampel standar deviasi itu 1 dan rata-rata initial sampelnya 3. Kita hitung N sama dengan Z kali S dibagi H kali X bar. Berarti Z 1,96 dikalikan standar deviasinya 1 dibagi akurasinya 5%, 0,05 dikalikan sampel rata-ratanya adalah 3. Jawabannya 170,74 atau 171. Jadi sampel yang harus kita gunakan agar akurasi yang diberikan itu dengan toleransi error hanya 5%, itu kita harus mengambil sampel observasi sebanyak 171 sampel atau 171 observasi. Kalau di contoh sebelumnya tadi itu kan cuma ada 5 observasi. Nah, mungkin itu toleransi errornya masih tinggi. Nah, ketika kita ingin
mendefinisikan toleransi errornya 5%, maka kita harus mengambil sampel berdasarkan perhitungan ini, atau berdasarkan perhitungan ini kita harus mengambil observasi sebanyak 171 observasi. Nah, ini ketika nilai Hx akurasinya ini ditentukan dengan nilai absolutnya. Jadi berapa error yang kita inginkan. Rumusnya berubah menjadi ini. Ketika standar deviasinya tidak ada, belum ditentukan, maka kita harus menghitungnya standar deviasinya dengan rumus semacam ini. Tentunya ketika di lapangan, standar deviasinya tidak ditentukan, ya tidak seperti di buku. Jadi kita harus menghitung sendiri. Nah, yang ketiga itu predetermined time standards. Jadi ini sudah ditentukan dulu standar waktunya. Langkah-langkahnya kita pertama itu membagi pekerjaan-pekerjaan itu menjadi beberapa basic element. Kemudian teknik itu dapat dilakukan di laboratori. Maksudnya berarti tidak langsung dilakukan di lapangan. Berbeda dengan teknik sebelumnya di mana kita harus melakukan studi dulu di lapangan. Jadi pekerja harus melakukan dulu pekerjaannya, harus kita hitung waktunya. Berbeda dengan sebelumnya, ini tuh kita tidak perlu menginstruksikan pekerja untuk mengerjakan dulu. Jadi sebelum pekerjaan itu dilakukan, kita sudah bisa menentukan standar waktunya. Kemudian teknik ini juga tidak membutuhkan performance rating. Yang tadi itu performance ratingnya itu merupakan penilaian secara subjektif, jadi tingkat akurasinya juga subjektif. Nah, predetermined time standard ini salah satu contohnya ya. Ini adalah metode time measurement. Jadi dia sudah tentukan waktu-waktunya. Ini get and place atau bagaimana kita mendapatkan dan menempatkannya. Dengan kriteria semacam ini sudah ditentukan kriterianya, kemudian ini ditentukan waktunya. Ini jaraknya 8 feet, 8 sampai 20 feet, 20 sampai 32 feet. Jadi ibaratnya gini. Langsung masuk ke contoh saja ya. Contoh. Ini contohnya, elemen deskripsinya ini get to from rack. Ini masuk ke elemen AA2. AA2 ini ketika kita lihat di tabel sebelumnya tadi, AA, kemudian dia kategorinya 2, berarti dia 35, skornya 35, dan seterusnya ini penentuan elemennya ini, kemudian ini waktunya, total TMU-nya, time measurement unitnya itu 238. Nah, perlu kita ingat bahwa time measurement unit yang digunakan dalam MTM di sini adalah 0,006 menit. Jadi, untuk menentukan standar waktu dalam unit ukuran menit, kita perlu mengkalikan 0,006 dikalikan 238. Nah, total standard minutes yang itu menjadi 0,14 menit untuk melakukan pekerjaan ini. Nah, ini contoh dari predetermined time standard. Baiklah, cukup sekian penjelasan terkait dengan pengukuran kerja. Oleh karena itu, ini akhir dari video tentang human resource, job design, dan work measurement. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.